Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast JKN SMI bersama saya Ihya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin nih bagi Sobat JKN yang selalu pantengin podcast kita sudah tidak asing lagi nih dengan bintang tamu kita kali ini. Tapi mungkin Mas bisa diperkenalkan lebih lagi lah. Mungkin ada Sobat JKN yang baru nonton di podcast kita. Oke, boleh. Baik, bagi Sobat JKN yang baru bergabung ya. Mungkin saya perkenalkan lagi. Saya Irfan Adi Indrawan dari bagian mutu layanan kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi. Saya di sini bertugas di staf edukasi dan penanganan pengaduan. Oke, ini dengan Mas Irfan ya. Irfan. Di bagian pengaduan, penanganan dan pengaduan nih. Pengaduan. Ini podcast JKN Sukabumi. Oke, Mas Irfan, ini kan kita ini mungkin di luar sana ini Sobat JKN mungkin kerap nih mengalami kendala ataupun mengalami keluhan yang mungkin dari segi mungkin di fasilitas kesehatan, dari segi layanannya ataupun mungkin kendala dalam kepesertaan BPJS-nya ini. Nah, mungkin Sobat JKN di luar sana kan juga suka bingung nih, ini saya ini mau ngadu atau ngelapornya nih di mana nih? Nah, benar. Nah, berhubung Mas Irfan ini di bagian pengaduannya juga ya Mas ya. Nah, mungkin bisa di-spill nih ke Sobat JKN apa saja sih kanal-kanal pengaduan atau pelaporan yang disediain oleh BPJS Kesehatan. Oke, baik bagi Sobat JKN ya di sini ya teman-teman, kalau misalkan ada kendala layanan atau ada kendala di pelayanan kesehatan di rumah sakit, kita tuh punya kanal layanan non tatap muka namanya. Oke, yang non tatap muka itu salah satunya itu ada dari menu pengaduan di mobil JKN, terus di Care Center 165 di 24 jam. Setelah itu ada di layanan pengaduan di Pandawa. Di nomornya di 0811 8165 165. Mungkin Sobat JKN yang sering nonton kita udah pada hafal nih nomor Pandawanya. Nah, kalau untuk teman-teman, makanya kita kenapa ada kanal pengaduan yang non tatap muka itu, jadi biar teman-teman Sobat JKN di sini nggak perlu repot-repot datang ke kantor. Nah, benar. Kalau mau bikin pengaduan atau misalkan nih di rumah sakit, atau sedang mengalami kendala nih, misalkan di sana ada disuruh beli obat, misalkan atau disuruh ada iur biaya. Nah, di situ kalau kondisinya nggak bisa keluar rumah sakit, bisa langsung pengaduan di mobil JKN-nya. Bisa di situ ada menu pengaduan, atau di Pandawa juga di situ ada menu pengaduan, atau bisa telepon Care Center 165. Nah, untuk pengaduan non tatap muka tersebut itu langsung link ke pusat. Nah, langsung link ke pusat, nanti akan langsung ditindaklanjuti ke cabang untuk kita koordinasikan ke rumah sakit yang bersangkutan gitu. Oke, jadi ya Sobat JKN misal lagi berobat nih di rumah sakit, ya nggak perlu ke kantor BPJS gitu ya, lagi sakit kok mau ngadu ke lapor. Oke, nah mungkin kan Sobat JKN di luar sana juga nggak kebiasa nih dengan dikasih mobil JKN, mungkin ada ya Mas ya, mungkin saya lebih nyamannya mungkin langsung telepon dengan orangnya langsung nih, pengen ketemu nih, ada nggak sih Mas gitu disediain? Kalau di kita juga ada namanya tim BPJS 1. Ya, jadi di BPJS 1 itu ada BPJS siap membantu. Nah, itu di setiap rumah sakit itu ada posternya di sana. Jadi kalau misalkan Sobat JKN semua yang mengalami kendala di rumah sakit, nanti bisa cari posternya. Nanti di situ ada nomor petugas rumah sakit dan petugas dari BPJS Kesehatannya. Nah, nanti terkait untuk pengaduannya bisa dihubungi di nomor tersebut. Tapi biasanya kalau untuk nomor tersebut biasanya on call-nya dia dari jam layanan jam 8 sampai jam 5. Kalau gitu. BPJS 1 tadi ya. Nah, BPJS 1 biasanya teman-teman BPJS 1 mereka standby di rumah sakit, tapi karena rumah sakit yang dipegang banyak, biasanya mereka pindah-pindah keliling gitu. Jadi kalau misalkan pas kebetulan ada di situ, nanti bisa langsung ditemui. Kalau misalnya juga Sobat JKN ini lagi gawat darurat, mungkin di tengah malam, mungkin bisa aja lewat mobil JKN, Care Center gitu ya Mas, karena ada 24 jam ya Mas. Betul sekali. Oke Mas. Terkait dengan pengaduan atau laporan dari Sobat-Sobat JKN, kalau di kantor cabang Sukabumi tersendiri nih Mas, ini kebanyakan nih Sobat JKN itu membuat laporan apa sih Mas, pengaduan apa pengaduannya gitu? Iya benar. Kalau untuk dari ke kantor cabang itu biasanya kalau ke kantor cabang itu yang lebih yang sifatnya hard biasanya, yang hard komplain biasanya, kayak misalkan sudah misalkan nih ada penonaktifan peserta meninggal atau ada kendala di rumah sakitnya yang ada indikasi kecurangan nomor yang disalahgunakan. Itu bisa jadi untuk hard komplain yang masuk ke kantor cabang biasanya. Tapi kalau misalkan untuk yang di mobil JKN atau di kanal layanan non tatap muka, itu biasanya terkait yang nanya-nanya terkait
status saya aktif atau enggak nih, Hmm. atau misalkan pengaduan gimana caranya untuk rujukan online di rumah sakit, atau kendala di antrian online di rumah sakitnya. Karena sekarang kita udah pakai rujukan online semua nih, pakai antrian online semua. Nah, jadi kalau misalkan terkait kendala atau apa-apa bisa ditanyakan di aplikasi Mobile JKN. Tapi untuk overall rata-rata untuk yang datang ke kantor biasanya yang pengaduan tentang hard complaint sih Oke, biasanya. administrasi kepesertaan lah ya. Kepesertaan yang biasanya harus ditelusur lebih lanjut. Oke, Mas Irfan, ini mungkin sobat JKN di luar sana yang mungkin rada pedalaman nih tempat tinggalnya, kan kadang suka ada nih yang oknum-oknum calo nih, mungkin kayak diiming-imingin BPJS gratis nih, bayar aja ke saya 500.000. Tahu-tahu nih sobat JKN ini udah kena nih, terjerumus nih, dan dia nih mau ngelaporin atau pengaduan ini gimana nih, Mas? Nah, jadi gini, di kita ada kanal layanan Pandawa yang untuk mempermudah peserta, ada Mobile JKN juga, ada Care Center juga. Nah, jadi bagi sobat JKN di luar sana, jangan percaya dengan calo. Karena untuk kepengurusan semua BPJS kesehatan itu tuh gratis. Jadi kalau misalkan sobat JKN di sana mau ngurus, lebih baik kalau butuh informasi bisa lewat informasi langsung, bisa di Pandawa, bisa di Care Center 165 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sobat JKN di sini mau ngurus, lebih baik ngurus langsung ya. Karena semua persyaratannya pasti akan nggak ada diminta iur biaya di situ, nggak akan ada biayanya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada nih tetangganya ada calo atau calonnya meresahkan, itu bisa laporkan ke kita juga. Bisa laporin lewat Mobile JKN juga, bisa dilaporkan lewat Pandawa juga, bisa laporkan lewat Care Center 165 juga. Gitu. Jadi kalau untuk identitas yang pelapornya semua pasti akan aman ya, jadi nggak terpublish lah gitu ya. Betul. Gitu. Nah, jadi ini sobat JKN ini bukan hanya kayak misalnya permasalahan administrasi atau layanan kesehatan, tapi kayak misalnya ada tindakan penipuan pun juga bisa seperti calo tadi yang bisa juga dilaporin ke Mobile JKN dan kanal-kanal yang disediakan oleh BPJS lainnya. Nah, selanjutnya nih Mas, kita ini kan juga di sosmed lah, sosial media gitu sudah banyak berterbaran terkait dengan hari dari rawat inap di IGD nih Mas. Ini kebanyakan batasan 3 hari. Batasan 3 hari, benar tuh Mas. Ini sebenarnya ini gimana sih Mas terkait hal itu Mas? Jadi ini sudah pernah dibahas juga. Kalau misalkan sobat JKN follow IG BPJS Kesehatan, di situ udah Pak Dirut kita, Pak Ali Dufan sudah menyampaikan juga. Jadi tidak ada pembatasan hari rawat 3 hari, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan sampai ada peserta nih dibilangin sama dokternya, Pak karena pakai BPJS dirawatnya cuma 3 hari, misalkan itu nggak ada ketentuan seperti itu, langsung laporin di Mobile JKN atau di Pandawa atau di Care Center 165, biar langsung kita tindak Vaskes yang menginformasikan seperti itu. Kan kadang kan suka nih sobat JKN, kok saya ini padahal masih ngerasa sakit, teman kok udah 3 hari kok disuruh pulang gitu ya. Mungkin sobat JKN bisa ketemu juga nih sama sobat tim BPJS 1 tadi juga ya. Jadi pada intinya untuk kondisi kesehatan itu, untuk jumlah hari rawat itu yang menentukan adalah dokter penanggung jawab pasiennya atau DPJP-nya. Nah, jadi nanti untuk hari rawatnya atau harus dirawatnya sampai kapan itu nanti berdasarkan hasil pemeriksaan dari DPJP-nya itu. Jadi sudah ada pembatasan gitu. Oke, sobat JKN ini jadi sudah tahu lah ya nih, sudah di-spill nih sama Mas Irfan terkait dengan kanal-kanal pengaduan atau laporan mungkin di luar sana sobat JKN telah mengalami kendala seperti mungkin administrasi BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan, atau mungkin tadi ada tindak-tindak penipuan tadi seperti calo, bisa juga dilaporkan atau diadukan di kanal-kanal yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Oke nih Mas Irfan nih, terima kasih atas waktunya telah datang kembali nih di podcast JKN SM nih, dan ya jangan bosan-bosan ya Mas ya. Aman. Oke sobat JKN nih, terima kasih sobat JKN sudah menemani kita di podcast kita kali ini, dan kepada Mas Irfan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Mas Irfan. Dan sehat-sehat selalu. Tentunya di akhir kita ini tetap menggaungkan slogan kita nih BPJS, transformasi mutu layanan kepada sobat JKN. Oke. Transformasi layanan mudah, cepat, setara. Oke sobat JKN, terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.